Salam jumpa, salam kenal, puji Tuhan pada siang hari ini di dalam acara pergantian penggembalaan tongkat estafet dari Bapak Pendeta Dr. Kosasi kepada Bapak Pendeta Joshua Sudadi. Pada siang hari ini kami BPD hanya bisa hadir 4 orang karena sekretaris daerah sedang kurang sehat sehingga kami hanya berempat, dan rekan-rekan dari wilayah semua mendukung. Saya percaya gereja GSJA Nirmala di Tegal ini akan menjadi gereja yang berkembang, yang maju, yang diberkati oleh Tuhan. Seringkali kita tertipu oleh iblis. Seringkali mata jasmani kita ini dipakai oleh iblis untuk melihat kekurangan, kelemahan, masalah, persoalan. Itu yang harus kita sadari dan mulai kita lawan. Kita harus mulai melihat hal-hal yang besar yang akan Tuhan kerjakan lewat hidup kita, di dalam pelayanan kita, lewat rumah tangga kita, dimanapun berada. Jangan katakan tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Selalu ada jalan keluar. Sebesar apapun masalah, seberat apapun persoalan, saya tahu Allah selalu buka jalan. Haleluya. Pada siang hari ini di dalam khotbah pesan khotbah hari ini yaitu warna hidup orang yang ditawan oleh roh. Warna hidup orang yang ditawan oleh roh. Gereja harus menjadi tawanan roh. Gereja harus hidup di dalam roh. Gereja harus hidup di dalam iman. Gereja harus menjadi representatifnya Tuhan di muka bumi ini. Nah, bagaimana warna hidup orang yang ditawan oleh roh? Mari kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai ayat yang ke-35. Saya memberi kehormatan kepada kaum wanita membaca. Ayat 17, ayat 18, nanti kaum pria. Ayat 35 kita bersama-sama. Mari kita beri kesempatan kepada kaum wanita. 3, 2, ya. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberikan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah dikunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri.
Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk di tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian yang tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja dengan memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan perjalananku. Dalam segala telah kuberitakan contoh kepada kamu bahwa kita harus sebagai orang yang lemah yang harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Dia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik yang memberi daripada menerima. Amin. 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 Sangat menarik ketika perpisahan dengan jemaat yang ada di Efesus, Paulus sedang memberikan nasihat kepada jemaat itu supaya mereka kuat dan tabah. Dan kalau saudara dan saya perhatikan di ayat yang ke-22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Kalau dia ceritakan tentang pengalaman perjalanan pelayanan penginjilan Paulus, kita sangat heran. Dia berkata bahwa sengsara, penjara menunggu aku. Berarti dia sangat tahu risiko, konsekuensi pemberitaan Injil. Memberitakan tentang Yesus, konsekuensinya apa, dia sangat tahu. Tidak ada sedikit dia mengharapkan rumah, mobil, dan lain sebagainya. Tetapi justru dia berkata, penjara dan sengsara menunggu aku. Pertanyaannya, apa yang membuat Paulus bisa kuat menghadapi penjara, sengsara, dan pembunuhan yang akan menunggu dia? Apa yang membuat dia kuat? Dia adalah tawanan roh. Amen. Ayat 22 itu dengan jelas berkata, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Gereja harus menjadi tawanan roh. Hamba-hamba Tuhan harus menjadi tawanan roh. Karena hamba-hamba Tuhan ini, ibu bukan jemaat, hamba Tuhan. Amin. Jadi jangan image-nya hamba Tuhan itu, oh pendeta. Enggak. Kita semua hamba Tuhan. Amen. Kalau bukan hamba Tuhan, terus hamba siapa? Hanya dua, hamba setan atau hamba Tuhan. Ya kan? Jadi kita image-nya kalau saya berbicara hamba Tuhan, berarti bukan pendeta. Semua kita orang percaya ini hamba Tuhan. Amin. Amin. Jadi ketika Paulus sudah merasakan itu, penjara, kesengsaraan, pembunuhan, penderitaan akan dialami. Tetapi sebagai orang yang ditawan oleh roh, sebagai orang yang mengalami kuasa Tuhan, yang diliputi oleh roh Tuhan, dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Karena hidupnya itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Hidupnya itu sudah diinvestasikan untuk kerajaan surga. Sehingga Paulus tidak takut akan kematian, tidak takut penjara, tidak takut penderitaan apapun dari orang-orang Yahudi. Karena semua hidupnya sudah diinvestasikan. Kalau kita sebagai orang Kristen menginvestasikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, apalagi yang kita takutkan. Banyak orang tidak siap memberitakan Injil karena keron dengan rumahnya.
keron dengan mobilnya, keron dengan tanahnya, keron dengan deposito deh. Saya berharap kita semua punya deposito di surga. Mengat dan karak tidak akan menghanguskannya. Haleluya, haleluya. Bagaimana warna hidup gereja kita? Warna hidup kita sehari-hari. Apakah saudara sudah menjadi tawanan roh di dalam Tuhan? Kalau saudara dan saya sudah menjadi tawanan roh dan sudah menginvestasikan seluruh hidup ini untuk kerajaan Allah, maka saudara tidak takut lagi kepada corona. Si corona yang takut kepada saudara. Saudara tidak takut setan lagi, setan yang takut kepada saudara. Mana lebih jahat, setan atau corona? Saya bilang setan. Baca kitab Wahyu, dia mendakwa siang dan malam. Lebih mengerikan setan. Tetapi kita ini kalau saudara sudah ditawan oleh roh dan menginvestasikan seluruh hidup untuk kerajaan Allah yang bertanggung jawab. Itulah iman saya. Sejak corona ini ada, bulan 3 tahun 2020, saya bilang dari mimbar, saya boleh kena corona, tapi cukup 5 detik dia mati di tubuh saya. Karena roh yang ada di dalam tubuh saya lebih besar. Jadi saya tidak pernah positif corona, saya positif sehat selalu. Saya baru pulang dari Kalimantan Barat, layanan dan mengantar anak saya. Sudah beli tiket harus di antigen di bandara, tapi saya tidak mau di bandara, saya mau ke rumah sakit biar tahu jelasnya kan gitu. Saya ke rumah sakit di antigen, ternyata padahal saya lagi flu itu, pilek. Karena saya perjalanan saya dari Sintang itu 8 jam naik bis ke Pontianak. 8 jam, AC-nya dingin karena lewat hutan-hutan. Sampai saya bilang sama supirnya, Bir, tolong kurangin AC-nya. Sudah paling kecil Pak. Kabut kaca itu kan semua tidak bisa lihat keluar. Meler saya sampai di Pontianak. Tapi saya langsung ke rumah sakit antigen. Dalam nama Yesus, corona, Omikron, engkau tidak berhak atas diriku. Ini baik Allah. Bukan tempat Omikron. Omikron 5 detik mati. Wah, itu iman saya. Dan apa yang terjadi? Sampai ke rumah sakit Bayangkara di Pontianak, saya di antigen, dicolok-colok. Makanya hidung saya agak besar karena sering dicolok. Jadi jangan heran, modelnya seperti ini tambah besar karena banyak pencolokan. Sehingga waktu saya dokternya bilang tunggu di luar, sampai ngantuk-ngantuk saya 15-20 menit menunggu. Dia bilang, begitu nama saya dipanggil, apa yang terjadi? Bapak positif sehat. Wah, haleluya, sehat. Bukan positif Omikron. Saya langsung lari ke bandara. Dan saudara, itulah iman saya. Yesus selalu berkata di Alkitab, jadilah seperti imanmu. Corona Omikron, jadilah di tengah-tengah antara Omikron dan Corona. Kalau saya tidak mau, saya selalu bilang tubuhku bait Allah, bukan tempat penyakit. Ini milik Tuhan. Saya sudah investasikan untuk kerajaan Allah. Jadi saya punya keyakinan hidup dalam kesehatan ilahi. Itulah orang yang ditawan oleh roh. Amin. Jadi setiap hari, bukan sekali seminggu, kita ditawan oleh roh. Kita persiapan khotbah mulai hari Sabtu, baru ditawan oleh roh. Itu salah. Setiap hari kita persiapan. Haleluya. Setiap hari kita persiapan. Apalagi GSJA sekarang ini pendeta-pendetanya harus baca Alkitab. Kalau tidak baca Alkitab itu bukan GSJA. Kalau saudara jemaat GSJA berarti harus baca Alkitab. Kalau tidak baca Alkitab jemaat GSJA berarti itu bukan jemaat GSJA. Salam. Orang wani ngomong amin. Menang dok. Soalnya aku lali. Pernah saudara lupa makan? Wah, kalau nggak pernah ya udah nggak baca Alkitab lah. Haleluya. Bagaimana? Yang pertama kita melihat sekarang ciri-ciri orang yang ditawan oleh roh. Kita baca ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 kita baca. 3-2 ya. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Sudah.
Ciri-ciri orang yang ditawan oleh roh adalah rendah hati. Amin. Dia memiliki kerendahan hati. Amin. Humble. Kemanapun dia pergi sebagai orang yang ditawan oleh roh, engkau melakukan, memanifestasikan mujizat kayak apapun dari Tuhan sebagai orang tawanan roh, itu bukan karena engkau, tapi karena dia. Amin. Tidak ada yang bisa kita banggakan di atas semua karunia, karena semua karunia dan kuasa itu dari Tuhan sebagai kepala gereja yang kudus dan am. Kita ini hanya penata layang. Seperti HP saudara itu tidak pernah bangga. Kalau sampai HP-mu itu muni dan dia bilang, yo sahabat, kowe ora bakal pintar nek HP-mu, HP ini aku ini HP orang, pasti dia banting itu HP. HP itu tidak pernah sombong. Kita juga sebagai orang yang ditawan oleh Allah tidak boleh sombong. Selalu memiliki kerendahan hati. Karena apa? Roh Kudus hanya mau tinggal di dalam hidup orang-orang yang rendah hati. Hanya orang-orang yang rendah hati lah yang mau ditawan oleh roh. Yang masih dominan kedagingannya, emosionalnya, keduniawiannya, Roh Kudus tidak bisa tawan dia. Karena orang yang ditawan roh adalah dipimpin oleh roh kepada seluruh kebenaran. Saya mau kita di akhir zaman ini menjadi gereja yang ditawan oleh Roh Kudus. Bukan karena kuat dan gagah, tetapi oleh roh Tuhan yang ada di dalam kita. Kalau kita orang-orang yang ditawan oleh roh, kalau kita hamba-hamba Tuhan yang ditawan oleh roh, pelayan-pelayan yang ditawan oleh roh, kita tidak takut kepada dunia, kepada apa kata dunia, kepada penyakit sampar, kepada setan apapun yang menakutkan. Karena kita harus lebih takut kepada Dia yang memanggil kita, yang memperlengkapi kita untuk menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai di dunia ini. Sebagai orang-orang tawanan roh, hiduplah dalam kerendahan. Saya berharap itu buah roh itu akan tetap bekerja dalam hidup kita. Amin. Mungkin kita ini dulu orang yang tidak sabaran, mungkin tingkat emosionalnya paling tinggi, tetapi sekarang kita menjadi orang yang sabar. Amin. Dulu kalau dilewati mobil semua panas, kejar lagi. Itu dulu. Tapi sekarang sudah mulai bertobat. Kalau kita dulu, kalau dimaki-maki orang, digosipin orang, responsif, kita pengen balas. Tetapi sekarang setelah kita ditawan oleh roh, kita mulai ada buah roh kesabaran, rendah hati. Haleluya. Jadi kalau gereja itu gereja yang ditawan oleh roh, dan salah satunya ada rendah hati di dalamnya. Saya percaya di dalam gereja itu tidak ada lagi percekcokan. Tidak ada pemecah belah di dalamnya. Karena satu dengan yang lain saling menghargai, saling menghormati. Haleluya. Kenapa mesti ada gembala sidang, pemimpin di gereja? Tugasnya pemimpin itu adalah sebagai orang yang ditawan oleh roh, supaya jemaat semua ditawan oleh roh, dan apa yang menjadi visi misi gembala menjadi visi misinya jemaat diselesaikan bersama. Amin. Tidak boleh menjadi pemberontak, karena Tuhan melihat hati. Amin, amin, amin. Jadi mungkin saudara diam-diam tapi pulang dari gereja ngomel-ngomel, apa mau? Pisi. Ada visi-visian. Nah, kualat jemaat yang begini, kualat sudah. Sebenarnya setiap gembala sidang yang ditawan roh menyampaikan visi misi kepada jemaat. Jemaat berkata, kami akan berdiri bersama Pak Gembala menyelesaikan visi misi gereja sampai terjadi dan tergenapi. Ingat, kualitas menentukan kuantitas. Kalau saudara berkualitas secara iman, secara rohani, ditawan oleh roh, orang akan datang. Saya pegang kuat firman Tuhan yang berkata, apabila aku ditinggikan dari muka bumi, aku akan menarik banyak jiwa datang kepadaku. Itu orang yang ditawan oleh roh. Sudahkah gereja kita menjadi tawanan roh? Akan bertambah-tambah jiwa. Akan bertambah-tambah jiwa. Kenapa hanya rumah sakit dipenuhi orang Omikron? Kenapa di gereja tidak ada Omikron? Malah kita usir yang Omikron. Karena kita takut kepada Omikron. Jemaat saya beberapa orang, begitu jam 2 pagi,
sesak napas, saya lari tanpa takut. Saya lari. Malah jemaat pelayan saya yang bilang, "Om, jangan pergi sembarang pergi." Karena jemaat kalau sudah sesak napas, saya lihat di situ jemaat, saya lihat sesak napas, keluar mata, biji mata. Waduh, ngeri banget, saya pikir gini sesak napas gara-gara corona. Tapi langsung saya semproti rumahnya semua. Saya godok air panas, saya kasih hirup min dia. Satu gone sampai jam 4 pagi. Kamu udah bisa tidur? Sudah, Om pulang ya. Setelah aku pulang baru ingat, piye masuk ke? Anakku tidur. Saya di depan rumah buka baju, belum orang yang bangun itu. Buka baju, semproti diri saya, cuci semua, baru masuk. Baru ingat saya setelah pulang, aku ke rumah orang corona. Tapi saya percaya satupun dari anak-anak saya tidak ada yang kena. Rumah kami dibersihkan oleh Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang ditawan oleh Roh. Roh menaruh belas kasihan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan dengan linangan air mata. Kita lanjutkan ayat 19 tadi dalam pelayanan itu. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang-orang Yahudi yang mau membunuh aku. Wah, udah enak ya hidupnya Paulus ini ya. Ciri-ciri orang yang ditawan oleh Roh adalah Roh menaruh belas kasihan. Padahal tantangannya apa? Maut. Tapi Paulus tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Kenapa? Injil harus diberitakan. Amen. Baik tidak baik waktunya, dia harus bergerak menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Injil. Amen. Taruhannya nyawa. Kalau gereja itu memiliki roh belas kasihan, jangan dulu kepada orang lain. Saya selalu menantang jemaat, keluargamu sudah semua kenal Tuhan, tugas pertamamu itu. Tugas keduamu itu baru tetanggamu yang belum mengenal Tuhan, rekan kerjamu, keluargamu dulu deh. Tangisi. Seringkali kita orang Kristen ini menangisi, seringkali nangis karena apa? Bayar cicilan, rong dino meneh, nangis. Apalagi itu cicilan mobil, cicilan motor, apalagi masa-masa Omikron ini orang-orang ibadah, ayo cicilannya priye? Lancar? Haleluya. Ya kan? Nangis. Tapi pertanyaan saya, pernah kau menangisi keluargamu yang belum kenal Tuhan? Pernah. Setiap hari atau sekali setahun? Nek eleng dong. Haleluya. Iya dong. Loh, sekarang tantangannya begitu dengan kita. Sebagai orang yang ditawan oleh Roh, yang menangis dah. Saya bukan hanya menangisi keluarga saya, adik-adik sepupu saya. Harus ada tangisan. Jangan buat santai ke Kristen. Keluargamu pikirkan, jangan bangga dan puas masuk surga sendiri. Jangan. Itu bukan tipe orang yang ditawan oleh Roh. Orang yang ditawan oleh Roh, dia punya kepedulian. Ada belas kasihan kepada saudara-saudara. Kalau saudara kita perpanjang nanti khotbah ini, Roma 10, Roma 9 saudara baca. Aku rela terkutuk demi mereka, kata Paulus. Wow, Paulus sangat besar pengorbanannya atas jiwa-jiwa. Atas saudaranya sendiri, atas saudara seimannya sendiri, dia rela terkutuk. Dia ngomong itu dalam kitab Roma pasal 10 dan pasal 9. Jadi sekarang kita sebagai gereja yang ditawan oleh Roh, miliki rasa belas kasih. Khususnya kepada keluargamu, rekan kerjamu, teman-temanmu. Masih ada perasaan belas kasih atas jiwa-jiwa? Dengar Bapak Ibu, kalau saudara sudah mulai hambar, tidak ada lagi rasa belas kasihan. Ingat, jangan-jangan Anda juga sudah mulai dilupakan oleh Tuhan. Karena detak jantung Tuhan adalah jiwa-jiwa. Amin. Detak jantung Tuhan adalah jiwa-jiwa. Kalau orang Kristen sudah merasa puas sendiri masuk surga, sudah. Saya agak ragu engkau jangan sudah dilupakan oleh Tuhan. Orang Kristen yang ditawan oleh Roh itu harus punya belas kasih.
Engkau lihat orang sakit, aduh, boleh aku doakan. Ada rasa ketertarikan, panggilan untuk mendoakan. Makanya kami Gereja Pekalongan membuat MOU dengan rumah sakit, supaya kami bisa mendoakan orang sakit dengan bebas ke rumah-rumah sakit. Kami coba berusaha, walaupun itu rumah sakit Islam tidak peduli, kami surati. Paling rumah sakit, Pak, hanya siji loro orang Kristen ke sini masuk. Ya nek mau Bu, kami dipanggil biar kami dongake. Tapi cepat-cepat pulang ya. Nggak kayak liane, orang Kristen hebat. Jadi hanya sehari di rumah sakit udah pulang. Kalau tidak mati di tempat. Luar biasa. Tapi kalau di Budi Rahayu itu banyak orang sakit. Jadi sampai pendoa kami bergiliran tiap hari ke rumah sakit mendoakan orang sakit. Jadi kita harus memiliki rasa belas kasih, amin. Hari ini cek dirimu, apakah engkau masih punya belas kasih kepada jiwa-jiwa? Sekarang ini, karena kami mulai bulan Januari, mulai Februari ini, sampai Desember kami masih dimensi kesembuhan ilahi, kami memiliki rasa belas kasih. Jemaat kami yang leukemia umur 6 tahun, sudah dijamah oleh Tuhan dan disembuhkan. Ketika dia datang pucat dan tidak ada lagi bunga kehidupan, sudah lain. Tetapi begitu kami bertekun mendoakan, tulang punggungnya itu mereproduksi sel darah merah yang baru. Amen. Dan sel darah merah yang baru itu membinasakan sel kanker. Dan sekarang sudah bersyukur kepada Tuhan. Amen. Dan mereka ini dia bilang, begitu kami masuk di gereja ini, kami senang banget karena kami langsung mujizat Tuhan. Suaminya intel tentara, dan dia sekarang beribadah di tempat kita karena melihat kuasa dan mujizat. Gereja harus memiliki roh belas kasih. Haleluya. Masih adakah di dalam gereja roh syafaat? Gereja kita masih bersyafaat? Ketika saya di Kalimantan bersama pendeta itu setiap pagi kami jam 5 sudah doa. Saya bangga dengan Bapak Pendeta teman saya ini. Dia bersyafaat. Setiap hari menyebut, karena jemaatnya masih 30 orang, dia bisa sebutin semua. Saya nggak bisa apal lagi jemaat-jemaat saya semua. Karena sudah 300-an dan jadi hanya pelayan-pelayan yang saya ingat. Tapi jemaat langsung saya kotakkan wilayah timur, barat, utara, selatan, dan tengah. Dan saya mendengar dia setiap hari mendoa buat jemaatnya. Disebut namanya. Saya amin, amin. Wah, dengan setia. Saya percaya Tuhan akan tolong beliau. Apakah kita masih ada roh syafaat kepada jiwa-jiwa, kepada kota kita sendiri, kepada pemimpin kita sendiri? Orang-orang yang ditawan oleh roh harus punya roh syafaat. Amen. Yang ketiga, orang yang ditawan oleh roh, kita baca ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. 3:2-nya. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Sampai di situ saja. Ciri-ciri orangnya gereja yang ditawan oleh roh adalah tidak lalai menyampaikan apa yang berguna bagi orang lain. Tidak lalai menyampaikan apa yang berguna. Apa yang berguna? Berita keselamatan, memperkenalkan Yesus. Paulus berkata, sungguh pun demikian, aku tidak pernah lalai. Saudara, setiap hari, baik dalam doa maupun dalam pelayanan perkunjungan pribadi kita, kita harus menyatakan kuasa Tuhan. Orang yang tidak menerima Yesus, perhatikan, orang yang tidak percaya kepada Yesus, pasti mati. Yohanes 3:36. Saya minta Pak Yosabat coba baca. Yohanes 3:36. Orang yang tidak menerima Yesus pasti mati masuk neraka. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-36. Tuhan mengatakan demikian, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Yang percaya itu
pasti beroleh hidup yang kekal. Terus, Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, tidak taat kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup, tidak akan melihat hidup. melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bagaimana dengan kota kita? Bagaimana dengan keluarga saudara? Sudahkah mereka mengenal Tuhan? Kalau belum, berarti ini tanggung jawab gereja harus memberitakan Injil. Karena kalau kita tidak beritakan, berarti mengizinkan dengan senang hati mereka mati masuk neraka. Sekalipun saudara melihat mereka tertawa, terhihi-hihi sekarang ini, karena mereka punya harta kekayaan. Tapi kalau Tuhan sudah datang, tidak ada lagi hahaha, melainkan kematian. Oleh sebab itu gereja harus berfungsi dan berdampak bagi lingkungan kota sekitarnya. Jadi gereja harus jangan lalai memberitakan Injil. Harus semua bertanggung jawab atas itu semua. Yang keempat, ayat 24. Kita baca ayat yang ke-24. Ayat 24 kita baca 3-2 ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Yang keempat, tidak menghiraukan nyawa sedikit pun. Orang-orang yang ditawan oleh Roh tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Karena saya katakan tadi, sudah menginvestasikan seluruh hidupnya untuk kerajaan Allah. Selesaikan tugas pelayanan sampai tuntas. Amin. Jangan tanggung-tanggung. Kita harus memiliki loyal kepada Tuhan dan berjiwa militan. Haleluya. Jangan menghiraukan nyawa kita, karena kita sudah menjadi tawanan roh. Biarlah kita hidup dalam kebenaran setiap hari. Yang terakhir, sebenarnya ada apa ini? Ayat 33, yang terakhir. Ayat 33, sebelum saudara mengusir saya. Ayat 33, kita baca bersama-sama. 3-2 ya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Sebagai gereja yang ditawan oleh Roh, bisa membedakan mana keinginan dan kebutuhan. Jangan bermata kebendaan atau materialistis. Kita harus bermata rohani yang jauh ke depan. Apa yang Tuhan sediakan bagi kita, gereja kita, dan masa depan kita. Jadilah gereja yang ditawan oleh Roh, yang bisa membedakan mana keinginan dan kebutuhan. Jangan kita hamba-hamba Tuhan mengejar keinginan. Tidak. Kalau saya, Matius 6:33 cukup. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semuanya, saudara butuh motor, pasti dicukupkan. Saudara butuh rumah, pasti punya. Karena saya juga dulu kontraktor. Ternyata jadi pemilik rumah. Kita pemilu, raja-raja itu dulu hanya penyewa, sekarang jadi pemilik rumah. Kurang apa lagi kalau mengutamakan Tuhan dalam hidup. Jadi kebutuhan kita itu cukuplah sehari untuk sehari. Sangat rohani sekali. Tapi prakteknya lebih penting sabun daripada kunjungan. Nah, itu tetapi plus-plusnya itu luar biasa. Amin, amin, amin. Saya percaya kita orang gereja-gereja yang ditawan oleh Roh, pasti kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.